Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ahdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah azza wa jalla kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka untuk bertafaqquh fid din. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan disyariatkan atau sejarah disyariatkannya azan, dan ini kita ambil dari kajian rutin kita Fiqh Sirah An-Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid hafizahullahu ta'ala. Pada pembahasan lampau kita sedikit berhenti tentang awal mula bahwa tatkala kaum muslimin, para sahabat ingin mengumpulkan manusia, ya, mereka hanya yatahayyanuna as-salah, yakni saling mengajak kaum muslimin untuk pergi ke masjid untuk menunaikan salat, yakni mari kita salat, telah datang waktu salat, ya. Itu tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua dengan diadakannya, dikumandangkannya nida khusus, panggilan khusus, yaitu as-salatul jami'ah. As-salat telah didirikan sehingga semua kaum muslimin bergegas menuju ke masjid. Yang punya toko segera tutup tokonya, yang lagi ada urusan segera memberhentikan urusannya, kemudian menuju ke masjid. Ini yang kita bahas, ya. Akan tetapi itu membuat kaum muslimin merasa keberatan karena belum ada tolak ukurnya. Disebutkan di sini kanal muslimuna yusalluna fi bidayatil amri bila nida. Di awal perkara kaum muslimin, ya, salat itu salat berjamaah di sini tanpa ada panggilan khusus, ya, akan tetapi hanya sekedar ajakan saja. Fawajadal muslimuna fi dzalika masyaqqatan wa harajan 'alaihim, sehingga membuat berat mereka. Idz rubbama tala intidharu ba'din, karena terkadang menunggunya itu lama, atau terkadang karena tidak ada tolak ukur yang baku, banyak yang datang terlambat sehingga tidak mendapatkan salat berjamaah. Fatakallamu fi dzalika kama fil hadis, dan itu menjadi perbincangan setiap hari, ya. Watasyawaru, sampai bermusyawarah dengan hadirnya Rasulullah SAW, dengan kehadiran
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantahar Rasul sallallahu alaihi wasallam ila an amara Bilalan. Akhirnya Nabi ngasih kesimpulan atau ngasih perkara untuk menyuruh Bilal agar mengumandangkan salat. Sekali lagi ini masih secara umum ya. Wa hadzal nida huwa mujarrad i'lam bis salat. Hanya ini panggilan bahwa waktu salat telah tiba. Ya, bukan panggilan azan yang sekarang karena belum disyariatkan sama sekali. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di dalam syarahnya, Al-Qadhi Iyad mengatakan zahiruhu annahu i'lamun laisa ala sifatil adzan asy-syar'i. Ini hanya sekedar pemberitahuan saja tentang waktu masuknya salat, ya, bukan dengan adzan yang sekarang. Baik, khairuddin azani Allah wa iyyakum. Kita akan masuki beberapa riwayat yang menjelaskan fase panggilan azan, ya, panggilan waktu sholat sampai adanya azan yang sekarang kita kenal. Bagaimana tingkatan-tingkatannya? Ada beberapa riwayat 3, 4 atau 5 di sini disebutkan yang dengannya kita bisa tahu sejarah, ya, tentang azan. Waqad akhraja Ibnu Sa'ad fi Tabaqat an Sa'id bin Musayyib, ya, dari Sa'ad Tabaqat disebutkan dari Sa'id bin Musayyib mengatakan kana nasu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yu'mar bil azan yunadi munadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah jami'ah. Ya, dahulu manusia di zaman Nabi SAW sebelum adanya azan syar'i, ada utusan Nabi yang menyeru di hadapan manusia, ya, mengatakan as-salatu jami'ah, salat sebentar lagi akan didirikan. Fayajtami'un nas, maka dengan panggilan tersebut manusia akhirnya semuanya berkumpul, ya, di masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Ya, ini di Tabaqat. Tsumma syuri'al adzan, ya, wa baqiya yunadi bin nas. Kemudian disyariatkannya azan. Nanti kita sebutkan riwayatnya. Wa baqiya yunadi bin nas, akan tetapi kalimat as-salatu jami'ah masih tetap ada pada saat itu. Kenapa? Karena sudah familiar. Ya. Lil amri yahduts fayahdurun. Ketika disebutkan as-salatu jami'ah, ya, maka para sahabat semuanya berkumpul. Yukhbaruna bihi, entah itu waktu sholat atau non sholat. Terkadang kayak alat komunikasi untuk mengumumkan satu pengumuman, atau Nabi ingin memerintahkan satu perkara atau melarang perkara, maka dikhabarkan ini. Dan terkadang pernah terjadi di luar waktu sholat, kayak hendak mau perang misalkan, dan lain sebagainya. Jadi Masjid Nabawi pada saat itu tidak hanya sebagai tempat untuk sholat, berkumpulnya untuk sholat berjamaah saja, akan tetapi lebih dari masjid. Kalau bahasa sekarang bisa jadi untuk sebagai aula, ya, tempat atau gedung pertemuan. Selain dari fungsi masjid, tempat untuk musyawarah, ya, tempat untuk merealisasikan strategi perang, ya, semuanya ada di situ. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Baru kemudian kita sebutkan riwayat ba'da zalika tentang mimpinya Abdullah bin Zaid. Jadi syariat azan ini melewati mimpinya beberapa para sahabat. Kemudian diiyakan, disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita akan bahas apa hikmahnya azan ini tidak lewat Nabi mimpinya, tetapi dari beberapa sahabat. Nanti akan disebutkan di beberapa faedah. Tsumma ba'da dzalika ra'a Abdullah ibn Zaid ru'yal adzan. Kemudian setelah adanya fase pertama itu Fase pertama hanya sekedar saling bersahutan, ayo kita sholat,
tutup tokonya. Ya, yang masih di kantor, ayo tutup, segera ke masjid. Bahasa kita sekarang seperti itu. Kemudian fase kedua ada nida panggilan khusus, yaitu as-salatu jami'ah, salat didirikan. Kemudian fase yang ketiga azan. Azan yang sekarang kita kenal bersama, disebutkan di sini, "Tsumma ba'da dzalika ra'a Abdullah ibn Zaid ru'yal azan." Kemudian akan kita bawakan hadis yang mana Abdullah ibn Zaid meriwayatkan melihat atau bermimpi tentang azan. Sebagaimana di Sunan Abi Daud, dari Abu Layla mengatakan uhilat salatu salasa ahwal, bahwa salat itu, ya, masalah tentang salat ini ada 3 tahapan, ya, tentang salat. Qal wa haddatsana ashabuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Laqad a'jabani an takuna salatul muslimina aw qala al mu'minina wahidatan." Kata Nabi, sungguh menakjubkan salatnya kaum muslimin, dalam riwayat lain kaum mukminin, ya, mereka melakukannya secara serentak. Sehingga aku tertarik memperhatikan seseorang dari ketinggian. Aku menyuruh mereka dari ketinggian, satu orang, agar mengajak manusia untuk menghadiri sholat. Mereka berdiri di benteng-benteng Madinah, karena pada saat itu Madinah memiliki banyak benteng. Yang namanya benteng itu bangunannya tinggi-tinggi, sehingga mereka yang suaranya menggelegar itu diperintahkan Nabi untuk berdiri di atas. Di antara yang suaranya menggelegar, yang familiar di sahabat itu siapa? Bilal. Sehingga sampai sekarang yang namanya muadzin dikatakan sebagai Bilal. Bilal di azan, Bilal di tarawih, di tengah-tengah tarawih, ya, sampai banyak sekali. Semuanya dikatakan Bilal, ya, sampai jadi istilah. Sungguh menakjubkan salatnya kaum muslimin, dalam riwayat lain mukminin. Mereka melakukannya secara serentak, sehingga aku tertarik memperhatikan seseorang dari ketinggian mengajak manusia untuk sholat. Ya, mereka berdiri di atas benteng-benteng sambil memukul nakus. Ya, ini baru hanya pendapat dari pendapat Nabi. Ya, nakus yakni seperti lonceng, untuk mengajak manusia melaksanakan sholat. Ya, tayyib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Abdullah bin Zaid ini atau rawi hadis mengatakan, ia berkata, kemudian datang seorang dari Ansar seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku melihat sangat besarnya perhatian engkau terhadap azan. Aku bermimpi melihat orang yang memakai baju hijau, ya, berdiri di masjid, kemudian mengumandangkan azan, sehingga saya hafal azannya, ya. Kemudian duduk sesaat, yakni ada jeda khusus. Selanjutnya berdiri kembali mengumandangkan kalimat serupa." Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Iqomah, ya, iqomah. Kemudian menambahkan dengan kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ibnu Mutsanna berkata, yang meriwayatkan dari hadis ini, katakanlah, aku dalam keadaan sadar, bukan tertidur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Mutsanna berkata, ya, kepada Ibnu Mutsanna, Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan. Laqad arakallahu khairan. Sungguh Allah telah memberikan kepadamu atau memperlihatkan kepadamu kebaikan, ya. Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan. Maka suruhlah Bilal, ya, untuk mengumandangkan azan. Ya, akhirnya tatkala sudah diceritakan itu, Umar bin Khattab, ya, berkata,
ya kepada aku telah bermimpi kepada Nabi SAW. Aku telah bermimpi seperti yang dimimpikan oleh Abu Muthanna tadi. Ya, diriwayatkan lain disebutkan 20 hari sebelumnya ya Rasul. Tetapi ia telah mendahuluiku menceritakannya kepadamu, sehingga aku pun malu menceritakannya. Disangkanya copy paste. Ya, disangkanya copy paste. Sudahlah, memang itu dia yang sudah mendahulukan. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat itu yatasabaquna fil khair. Mereka saling saling berlomba-lomba terhadap kebaikan. Ini luar biasa. Sampai masalah azan pun Umar pengen ngadu ini, cuman ternyata ada yang lebih dahulu yang sudah mengabarkannya kepada Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa para sahabat ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita nggak berlomba-lomba dalam dunia, iya, tapi dalam akhirat kebaikan saling memfadolkan. Buktinya apa? Lihat kalau sholat di sholat, udah antum aja maju, fadol maju, aneh di sini aja. Coba kalau di sholat awalnya setiap orang yang di sholat awal 1 juta, nggak ada yang saling fadolin. Iya tidak? Nah, karena kita masih condong sama dunia. Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Keadaan kita mengatakan tidak ya, dunia yang lebih abqa, dunia yang lebih baik. Buktinya apa? Kita gontot-gontotan sama perkara dunia, musuh-musuhan. Hanya gara-gara faedah 500.000, 2.000 ya musuh-musuhan, putus silaturahim. Kenapa? Karena dia jualannya sama Anda, Ustaz. Tapi giliran sholat awal, foto maju. Maju. Ini kenyataan yang memilukan ya. Walaupun kita nggak mengatakan semua secara semua kaum muslimin, tapi pada umumnya seperti itu. Ya, karena minimnya pendidikan agama ya. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan lagi di sini ya, an Abi Umair ibn Anas, dari Abi Umair ibn Anas ya, an umumatin lahu minal ansar qal ya, disebutkan di sini bahwa Abu Umair ibn Anas meriwayatkan ihtamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam lis salati kaifa yajma'un nas. Nabi ini sampai kepikiran gimana cara yang bagus agar bisa mengumpulkan manusia ketika waktu sholat, yang sholat berjamaah. Faqilalah, maka ada beberapa pendapat. Ini bukti tawadhu'nya Nabi SAW. Nabi adalah seorang nabi. Ya, kalau bahasa kasarnya kita, ngapain musyawarah? Tinggal nunggu wahyu. Iya betul tidak? Tapi tidak dilakukan Nabi. Nabi tidak kayak gitu. Tapi Nabi ya benar-benar mengajak para sahabat untuk barangkali ada pendapat-pendapat dari sahabat yang sesuai nantinya dengan wahyu. Seperti siapa? Seperti Umar bin Khattab. Ya, banyak pendapat beliau yang ketika bermusyawarah ternyata beliaulah yang sama dengan ketentuan dari langit. Banyak ayat hijab itu dari pendapat Umar Ibn Khattab. Umar merasa risih terhadap banyaknya wanita-wanita yang kadang berinteraksi dengan laki-laki yang mana mereka ya belum memakai baju yang syar'i. Ya, tuh lihat zaman ini menunjukkan bahwasanya hijab bukan adatnya Islam, bukan adatnya Arab. Ya, buktinya ayat hijab baru ada di fase Madinah. Yang kedua tentang masalah khamar, pengharaman khamar atas resahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tentang tawanan perang Badar. Ya, Nabi dan Abu Bakar menyuruhnya untuk ditebus. Umar lah dibunuh karena mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Ternyata turun ayat sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Umar
ibn Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ya ada sebuah riwayat yang mengatakan ya setelahku ini kurang lebih maknanya banyak orang-orang yang memiliki ilham atau farasah yang baik. Maka Umar salah satunya. Bahkan disebutkan oleh beberapa ulama, kalau antum pengen memiliki farasah yang baik, ilham yang baik, maka hindarilah hal-hal yang haram. Wabil khusus jangan makan dari makan yang haram. Apapun, entah itu haram secara zat atau haram secara sebab, ya hindari. Maka disitulah ada farasatul mukmin, farasahnya seorang mukmin. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW di sini sangat risau, gelisah, memikirkan bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk salat. Ya, faqilalah, maka ketika musyawarah ada yang berpendapat unsib rayatan 'inda huduri as-salat. Tancapkan saja bendera ya di ketinggian yang dengannya ya manusia melihat, ketika melihat mereka akan saling bersahutan, ayo kita untuk salat, saling mengajak manusia untuk salat. Falam yu'jibhu dzalik, maka Nabi belum tertarik. Kemudian fadzukira lahu al-qan'a atau yakni asyabur. Kemudian ada yang berpendapat bagaimana kita meniupkan trompet, yakni syaburul Yahud, seperti trompetnya Yahud, ya trompetnya Yahud. Falam yu'jibhu dzalik, dan Nabi tidak tertarik juga. Bahkan beliau mengatakan huwa min amril Yahud, ini adalah syiarnya Yahud. Berarti dari sini kita memang dalam perintah Islam harus menyelisihi mereka. Apapun yang menjadi kekhususan mereka, maka dalam kaidah dikatakan harus diselisihi. Apapun banyak, ya contohnya syabul Yahud, trompet. Makanya dalam cara tahun baru haram bagi seorang muslim ya untuk ya udah tahun baru, itu bukan ajaran Islam dari mereka. Ya, kemudian yang kedua, lihat yang menggunakan trompet, iya atau tidak? Ya, kemudian juga di situ ada menyalakan api majus, ya. Kemudian itu juga hari rayanya Nasoro, ya mereka berada di gereja, cuma bedanya kita merayakannya, dan itu bukan dari kaum muslim. Ya, tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka mereka bagian dari golongan tersebut. Kemudian ada juga pendapat dari sahabat yang mengatakan fadzukira lahun naqus. Bagaimana ya Rasulullah dengan lonceng? Ya, dengan lonceng. Naqus ini mirip seperti terbuat dari kayu yang panjang, jika saling berbenturan suaranya mirip seperti lonceng. Kalau di sini diartikan lonceng. Qal huwa min amrin nasara. Ini termasuk syiarnya orang-orang Nasara. Nabi tidak mau, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Fansarafa Abdullah bin Zaid wa huwa muhtamun li hammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdullah bin Zaid ini keluar dari majelis sambil membawa kegelisahan yang Nabi selalu memikirkannya. Artinya ingin ikut memberikan solusi agar Nabi tidak terpikirkan dengan ini, ya, dengan apa yang dipikirkan oleh Nabi SAW. Subhanallah, karena beliau jujur ya dalam masalah ini sampai diberikan mimpi. Tentunya ini dari Allah Azza wa Jalla. Fa uriyal adzanu fi manamihi, maka diperlihatkan azan di mimpinya. Qal faghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian besok paginya, nah orang ini siapa tadi, Abdullah ibn Zaid, pergi
pergi bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkannya. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni labaina naim wa yaqadhan. Aku ini tidurnya antara sadar dengan tidak. Bahasa kitanya kayak gitu. Bukan tidur pulas. Ya, kalau rumahnya kebakaran pun juga nggak bangun, bukan. Tapi benar-benar tidur, ya ini antara sadar dan bangun, antara sadar dan tidak sadar. Ya, tidak tidur pulas. Idz atani atin, maka datanglah di dalam mimpiku ini seseorang, fa'aranil adzan, kemudian memaparkan kepadaku tentang lafaz-lafaz azan. Tentang lafaz-lafaz azan. Qal wa kana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qad ra'ahu qabla dhalik. Kata rawi hadis Abi Umair bin Anas ini mengatakan ternyata Umar bin Khattab juga diperlihatkan hal yang sama mimpinya sebelumnya. Fakatamahu 20 yauman. Akan tetapi beliau menyembunyikannya 20 hari. Ya, entah itu karena segan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perkara lain, intinya belum berani mengungkapkannya. Qal thumma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena ada yang ngomong mimpi yang sama, akhirnya beliau memberanikan diri ngabarin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi berkata, "Ma mana'aka an tukhbirani?" Kenapa enggak dia dari dulu ente ngabarin? Ya. Kenapa? Apa yang menghalangimu untuk menghabariku? Qal sabaqani Abdullah ibn Zaid fastahyaitu. Ternyata Abdullah ibn Zaid telah lebih dahulu memberitakannya kepadamu sehingga aku agak malu ya Rasul. Agak malu, disangkanya mungkin takut ikut-ikutan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, yang membuat beliau malu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, qum fanzur ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid faf'alhu. Qala fa'adzana Bilal. Maka Nabi langsung menunjuk Bilal yang suaranya nanti kita sebutkan karena beliau termasuk suaranya yang besar. Ya, makanya muadzin harusnya suaranya yang besar. Hatta sekarang mikrofon, ya, ada yang orang yang suaranya kecil pun kalau pakai mikrofon ya tetap kecil. Ya, ada yang ya pakai mikrofon memang besar, semakin besar juga, ya. Sehingga tidak harus syaratnya harus besar. Tapi yang diutamakan adalah apa? Yang suaranya misalkan zaman dulu ada mikrofon, naik dulu ke atas. Ya bisa naik ke pohon korma. Makanya zaman dahulu itu masjid ada menaranya, karena ada seperti ini. Bukan karena sunnah, tapi fasilitas atau wasilah agar suaranya bisa sampai kepada kaum muslimin. Ya, karena zaman dahulu itu satu desa itu ya mungkin sekelas sekitar Empang doang. Habis itu padang pasir semua. Dan masjid cuma satu. Kalau yang suaranya kecil, ya nggak kedengaran. Makanya dibikinlah menara. Nah, zaman sekarang ya dengan perubahan zaman, perubahan modernisasi, ya banyak sekarang masjid-masjid baru yang tidak pakai azan, tidak pakai menara karena sudah terwakilkan dengan adanya apa namanya itu? Sound system, ya, dan bisa kemana-mana. Ya bisa kemana-mana. Tapi kalau mau pakai menara juga silakan. Yang ajannya ke menara. Nah, ya artinya mau pakai menara juga silakan. Tapi tidak meyakini adanya afdaliyah. Harus masjid itu harus ada azan, harus ada menara. Karena itu hanya sekedar wasilah. Hanya sekedar apa? Wasilah saja, bukan hanya sekedar satu zat yang memang harus disyariatkan. Bisa dipahami? Buktinya ya Nabi menyuruh Bilal untuk berdiri di tempat-tempat yang tinggi. Ya, berdiri di tempat-tempat
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, qum fanzur ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid. Maka coba antum dengarkan apa yang diomongkan Abdullah bin Zaid, maka lakukanlah. Kopas. Jadi awal pertama Bilal azan, Abdullah bin Zaid di sampingnya. Ya, katakan Allahu Akbar. Bilalnya mengumandangkan Allahu Akbar dengan suara keras. Terus sampai selesai. Fa'adzana Bilal. Maka setelah itu Bilal yang mengadzankan sampai hafal. Karena subhanallah, lafaz ini sangat gampang sekali. Bahkan di antara kemudahan azan, hatta orang yang nggak pernah azan, hatta orangnya grogi, nggak salah ketika azan. Ya, ketika azan. Kenapa? Karena pertama lafaznya mudah, kemudian sering kita dengar, sehingga mirip seperti Al-Fatihah. Segrogi-groginya imam gak bakal salah baca Al-Fatihah, iya atau tidak? Gak bakal salah secara umum. Kalau surat-surat lain pilihan, ya mungkin bisa salah, tapi Al-Fatihah tidak. Kenapa? Karena mudah dan sering kita baca. Begitu juga azan, mudah dan sering kita dengar. Bisa dipahami, ini termasuk dari kemudahan Islam. Taib ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian riwayat lain, riwayat ini yang tadi Abi Umair ibn Anas tidak disebutkan lafaz azannya secara detail. Kita sebutkan di sini riwayat lain yang menyebutkan azan, lafaz azan secara detail. Kata Abu Bishr, fa akhbarani Abu Umair, mengkhabarkan kepadaku, Abu Umair mengkhabarkan kepadaku, anal ansara taz'umu anna Abdullah bin Zaid laula annahu kana yawma idzin maridan la ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzinan. Kata orang-orang Ansar mengira kalau Abdullah bin Zaid pada saat itu tidak lagi sakit, mungkin dia sendiri yang langsung ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk langsung jadi muadzin, karena beliaulah yang tahu lafaz azannya. Baik. Kemudian dari Abdullah bin Zaid, masih dari Abdullah bin Zaid mengatakan, lama amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'malu liyadriba bihi linnas li jam'is salah. Tatkala Rasul masih berpendapat atau lagi dimusyawarahkan gimana dengan lonceng agar manusia ini bisa kumpul, tafa bi wa ana naim rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Kemudian datanglah seseorang di dalam mimpiku sambil membawa lonceng yang ada di tangannya, ya, atau di tangannya Abdullah. Fakultu ya Abdullah, orang ini membawa lonceng, ya, di mimpinya. Maka Abdullah mengatakan, wahai hamba Allah, atabi'un naqus, apakah engkau mau menjual lonceng ini? Qal wa ma tasna'u bihi, buat apa nantinya loncengnya? Faqult nad'u bihi ila shalah, kami gunakan nanti buat ngumpulin orang salat. Qal, maka orang tadi yang membawa lonceng mengatakan, afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik, maukah aku beritahukan ada sesuatu yang lebih baik daripada ini lonceng? Fakultu bala, tentu. Taqul, katakanlah. Nah, di sini disebutkan lafaz azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 4 kali, yang dua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 2 kali. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali. La ilaha illallah 1 kali ditutup.
Ini lafaz azan yang sebagaimana kita sekarang menggunakannya. Kemudian kata Abdullah bin Zaid, "Tsumma istakhara anni ghaira ba'id." Kemudian berhenti sejenak, enggak lama jedahnya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, "Wa taqulu idza aqamtas shalat." Tatkala salat ingin didirikan, yakni maksudnya adalah apa? Al-iqamah. Katakanlah Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian tambahkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz iqamah. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'ait. Tatkala di pagi harinya, aku langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghabarkan kepada beliau apa yang aku lihat tadi di mimpi. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la ru'ya haqqin, insyaallah itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar, insyaallah. Faqum ma'a Bilal, maka ajarkan Bilal, fa'alqi ma ra'aita fayu'adzin. Talqinkan Bilal dengan apa yang tadi kamu lihat, apa yang kamu dengar di mimpi. Kemudian ajarkan Bilal untuk mengumandangkan azan tersebut. Fa innahu anda sautan minka. Tuh lihat ini korelasi. Kenapa enggak Abdullah bin Zaid? Karena Nabi langsung mengatakan fa innahu anda sautan minka, karena dia suaranya lebih melejit daripada engkau, lebih bagus daripada engkau. Ya, faqumtu ma'a Bilal, maka aku berdiri bersama Bilal, faja'altu ulqihi wa yu'adzin fihi, maka aku yang membisikkan dia dan dia yang mengumandangkan azan. Qal fasami'a dzalika Umar bin Khattab wa huwa fi baiti. Akhirnya Umar lagi di rumah nih, langsung sedikit termenung, ya Allah, ternyata itu sudah mimpinya sudah sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja yajurru ridaahu, maka keluarlah Umar bin Khattab menarik selendangnya, kemudian mengatakan wallazi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah, dan demi zat yang telah mengutusmu dengan hak ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma uri, sungguh aku pernah diperlihatkan mimpi itu sebagaimana yang sampai mimpinya itu kepadamu, artinya kepada yang mimpinya Abdullah ibn Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamd, maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itulah syariat azan ya berlaku, syariat azan berlaku sampai sekarang ya. Yang mana yang pertama adalah hanya sekedar sahutan, kemudian yang kedua apa? Dengan mengucapkan as-salatu jami'ah, kemudian yang ketiga barulah ada syariat azan, syariat azan. Sudah masuk isya? Entah, berhenti sebentar mendengarkan azan isya. Nah, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La Tayyib hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayuhal ikhwah syariat azan yang akhirnya diputuskan dan diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara makna sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setiap perkataan, perbuatan dan ikrar, keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama berselisih kapan azan ini disyariatkan. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan di tahun pertama Nabi hijrah. Yang kedua di tahun yang kedua. Warrajihu wallahu taala a'lam, itu di tahun pertama Nabi hijrah. Jadi tahun 1 Hijriah. Kemudian disebutkan di Tabaqat Ibnu Sa'ad mengatakan bahwasanya Bilal menambahkan di azan subuh as-salatu khairun minan naum. Ya, ini dari Bilal. Ya, as-salatu khairun minan naum fa aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengiyakannya, Nabi menetapkannya, sehingga itu dibolehkan di azan subuh ya untuk menambahkan as-salatu khairun minan naum. Ya, ini bisa dilihat di Ibnu Sa'ad di Tabaqat dan di lainnya. Baik ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa faedah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, dalam lafaz azan ini ada mustamilun, terkandung permasalahan akidah. Permasalahan akidah ya, disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala, al-azan ala qillati al-fadhi. Azan yang lafaznya itu ringkas mencakup permasalahan akidah. Dimulai dengan Allahu Akbar, bahwasannya Allah ini maha besar sehingga selain dari Allah itu kecil. Termasuk perkara dunia, antum lagi sibuk jual beli toko, itu kecil. Yang lebih besar adalah Allah. Yang lebih besar adalah panggilan Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan semua hal-hal kecuali panggilan Allah, karena Allah maha besar, yang lain itu kecil. Sehingga menunjukkan kepada kita bahwasanya hinanya perkara dunia apabila sampai melalaikan perkara akhirat, sampai melalaikan perkara akhirat. Hati-hati ya, jangan sampai kita terlenakan ya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, sampai isya ya. Kemudian juga
wa hiya tatadhamman wujudullah wa kamalah. Ketika mengatakan Allahu Akbar terkandung pengikrar, penetapan adanya Allah Azza wa Jalla, wujud Allah Azza wa Jalla ada, ya, mengimani tentang adanya Allah dan Allah maha sempurna, ya, maha sempurna. Antum pernah lihat gunung Salak kalau lagi tadi siang itu luar biasa besar. Antum lihat gunung yang sebegitu besarnya, manusia sangat kecil. Bagaimana lagi dengan khaliqu hadzal jabal? Bagaimana lagi yang menciptakan gunung tersebut? Ya, sungguh sangat besar sekali. Ya, maka kalimat Allahu Akbar mengingatkan kita bahwa semua yang ada di dunia ini, di alam raya ini kecil, seluruh perkaranya kecil. Allah Azza wa Jalla yang maha besar, maka prioritaskanlah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian thumma tsanna bitauhid, kemudian poin kedua tentang tauhid dan menafikan kesyirikan. La asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan, tambahkan yang berhak disembah, ya, jangan tiada Tuhan selain Allah, ini salah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, ya, kecuali Allah. Pernah kita bahas ini, ya, bahwasanya yang benar ini tauhid. Artinya kita diingatkan oleh Allah dalam sehari 5 kali agar kita mentauhidkan Allah dan mewanti-wanti agar jangan berbuat syirik. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, isbat ar-risalah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus mengakui dan mengikrarkan bahwasanya kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Mengikuti ajarannya, mempelajari sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat jomplang sekali jika ada orang muslim tapi tidak mau, ya, melaksanakan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena harus ada 2 poin ini, asyhadu an la ilaha illallah, beriman kepada Allah, dan dalam satu sisi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yakni mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnahnya. Bagaimana kita harus mengikuti ajaran Nabi? Dengan belajar, dengan seperti ini, menghadiri majelis ilmu, ya, secara rutin, ya, dengannya kita bisa tahu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, setelah, makanya di antara ajaran Nabi SAW adalah salat. Kita nggak tahu salat kecuali dari Nabi SAW. Makanya ada ajakan hayya 'alas salat. Ya, marilah kita salat, dan salat adalah bagian dari rukun agama, rukun Islam. Ya, yang kedua setelah tauhid, setelah 2 kalimat syahadah. Sehingga seorang muslim yang mentauhidkan Allah dan mengakui Rasul sebagai Rasulullah SAW, maka wajib baginya untuk menunaikan salat. Ini paling minimalnya. Ya, mungkin dia nggak bayar zakat karena belum sampai fulusnya. Ya, mungkin puasa, mungkin dia sudah tua, bisa jadi. Ya, karena tidak semua orang puasa. Tapi salat, semua orang harus salat. Iya atau tidak? Semua orang harus salat. Kalau nggak salat, makanya para ulama ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan yang tidak salat kafir. Ya, yang nggak salat sama sekali ini sudah hampir sepakat kafir. Ya, walaupun khilaf, ada yang mengatakan tidak kafir, tapi dosanya telah dosa di bawah kesyirikan, melebihi dosa membunuh, dosa berzina, dosa minum khamar. Wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah dia keluar dari agama Islam kalau tidak salat sama sekali. Ya, yang diperselisihkan kembali adalah yang salatnya bolong-bolong. Zuhur salat, asarnya enggak. Maghribnya salat, isyanya enggak, misalkan. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan warrajih, dia masih muslim, ya, masih muslim kalau masih sholat walaupun beberapa sholat ditinggalkan. Kemudian hayya 'alal falah, ini menunjukkan tentang kampung akhirat. Manusia diingatkan bahwasanya dunia bukan segalanya. Kalau Anda ingin menang, ingin berhasil, ingin mendapatkan kesuksesan, ya maka ikutilah ajaran Rasulullah SAW, di antaranya perkara salat, yang dengannya Anda bisa mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat.
Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Ini pengulangan konfirmasi yang kedua kali tentang masalah tauhid. Bahwasanya seorang itu hidup di dunia untuk beribadah, dan barang siapa yang matinya di atas tauhid, bahkan akhir perkataannya la ilaha illallah, dakhala jannah, maka masuk surga. Maka berbahagialah orang yang meninggal di atas akidah tauhid ini, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah azza wajalla, yang mengesahkan Allah azza wajalla, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya, bahkan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, maka fa'abshir lahu bil khair, maka berilah kabar gembira tentangnya. Taib ayyuhal ikhwah, sepertinya masih banyak pembahasannya ya. Saya ingin meringkas 10 menit, tapi waktu sudah tidak memungkinkan dan antum sudah merotot terus ke jam dinding ya. Maka kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ada bagian keempat tentang hikmah-hikmah dari azan yang disyariatkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.